向いてると危ねえぞ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan menyajikan alur cerita film tawuran lagi. Dan film kali ini mungkin sudah tidak asing untuk kalian pencinta anime dan baku hantam, yaitu Tokyo Revengers. Mungkin kalian juga udah pada nonton animenya ya, yang sudah cukup jauh, atau juga yang live actionnya yang baru saja rilis. Dan ada sedikit lah yang beda dengan animenya. Dan untuk ente-ente yang mau lihat versi Refocus, siapkan kopai udutnya dan atur dulu posisinya biar santuy. Kita gas. Film ini diawali dengan terlihatnya seorang Yakuza yang sedang dikejar mobil, yang pelakunya adalah Kisaki Teta dan Sano Manjiro atau biasa disebut dengan Abang Maiki. Dan ternyata Maiki sudah dipengaruhi oleh Kisaki sehingga ia membuat geng Tokyo Manji menjadi geng ugal-ugalan versi mafia. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria bernama Takemichi. Dan ia tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat berantakan. Lalu ia melihat berita tentang tawuran dua geng yang mengakibatkan satu cewek bernama Tachibana Hinata dinyatakan tewas. Dan ternyata Hinata adalah pacar Takemichi ketika ia di SMA. Mendengar kabar itu tentu saja membuat Takemichi menjadi sedih. Takemichi ini bekerja di sebuah toko kaset VCD. Di sana ia dimarahi bosnya karena ia terus mengulang siaran berita kematian Hinata di HP-nya. Bahkan si bos juga meledeknya dan mengatakan Takemichi harus segera mencari lacur untuk melepaskan keperjakaannya. Namun Takemichi tidak diambil hati. Dan setelah pulang kerja ia menunggu kereta di stasiun. Tapi tiba-tiba seseorang mendorongnya sampai membuatnya jatuh ke rel. Lalu kereta dengan sangat kencang melaju ke arahnya. Setelah itu ia merasa heran karena ia masih hidup dan ia malah terlempar ke masa lalunya ketika di SMA. Dan saat itu Takemichi mempunyai 4 sahabat, yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Namun Takemichi masih merasa bingung dengan hal yang terjadi kepadanya. Dan ia pun beranggapan bahwa ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan agar ia bisa mengenang kembali masa-masa indah di sekolah sebelum ia mati tertabak kereta. Namun teman-temannya tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Takemichi. Lalu Akun memberitahukan bahwa mereka hari ini akan gelut dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Mendengar hal itu membuat Takemichi ragu karena ia sudah lupa caranya baku hantam. Di perjalanan mereka pepelontongan. Dan setelah sampai di sana mereka malah didatangi dengan anak kelas 3 SMA Shibuya. Dan mereka tidak menyangka pemimpin Shibuya bukan temannya yaitu Masaru, melainkan dipimpin salah satu anggota Tokyo Manji yaitu Kiyomasa. Dan Masaru hanyalah kacungnya. Lalu Takemichi and the gang pun langsung dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa hingga mereka menjadi budaknya. Dan hal itu membuat Takemichi marah karena kejadian itu sama persis yang dialaminya dulu dan ia tidak bisa merubahnya. Setelah itu Takemichi memutuskan untuk menemui Hinata di rumahnya. Dan ternyata benar, setelah sekian lama tidak bertemu, ia sekarang bisa bertemu kembali dengan Hinata. Hinata yang melihat Takemichi terluka, ia pun langsung mengobatinya. Meskipun Takemichi lemah, Hinata sangat mencintainya. Bahkan ia juga memotivasinya bahwa Takemichi selalu terlihat kuat di hadapannya. Setelah melihat wajah Hinata yang tulus, Takemichi pun bertekad untuk mengubah masa depan agar Hinata tidak mati dan selalu di sampingnya. Ketika ngehulang di taman, Takemichi melihat seseorang sedang dibully dan ternyata itu adalah adiknya Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Melihat itu Takemichi berniat membantunya, namun ia malah pepolontongan dengan menendang ayunan dan berbalik kepada kepalanya, sehingga itu malah membuatnya malu di hadapan si pembuli dan Naoto.
Lalu Takemichi memberitahu bahwa Naoto dan Hinata akan mati di 10 tahun kemudian akibat sebuah tawuran geng. Dan Takemichi juga meminta Naoto untuk selalu melindungi kakaknya dan mengingat ucapannya agar Hinata dan Naoto tidak jadi mati. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan, tapi tiba-tiba ia kembali lagi ke masa depan. Lalu Pak Polisi mengatakan bahwa ia telah diselamatkan oleh seorang detektif saat jatuh di rel. Dan ternyata detektif itu adalah si Naoto. Takemichi langsung menanyakan mengapa Naoto masih hidup. Dan ternyata itu akibat Takemichi yang mengatakan di 10 tahun yang lalu bahwa Naoto akan mati. Lalu si Naoto terus mengingat kata-kata itu dan ia juga kini menjadi seorang detektif untuk melindungi kakaknya. Dan hal itu berhasil mengubah takdirnya Naoto. Namun sayangnya takdir Hinata masih tetap sama, yaitu mati. Lalu Naoto membawa Takemichi ke rumahnya. Di sana Naoto memberitahu penyebab kematian Hinata disebabkan oleh geng Tokyo Manji. Lalu Naoto menyuruhnya untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan antara Abang Maiki dengan Kisaki Teta. Karena diduga Kisakilah yang telah membuat Maiki jadi brutal seperti sekarang. Dan juga harus bisa merubah takdir Hinata yang mati. Setelah mendengar cerita Takemichi yang berjabat tangan di taman, dengan cerdasnya Naoto menyadari bahwa Takemichi bisa ke masa lalu jika berjabat tangan dengannya. Awalnya ia ketakutan, namun demi Hinata ia pun mau melakukannya. Dan benar saja Takemichi langsung kembali lagi ke masa lalu. Namun di sana ia berada di situasi suram karena ia dijadikan bahan judi oleh Kiyomasa dengan cara baku hantam 1 lawan 1. Tapi hanya dengan 1 tonjokan saja Takemichi langsung tepar. Saat dia sadar, ia melihat Akun berencana membunuh Kiyomasa dengan pisau. Lalu Takemichi teringat bahwa dulu Akun masuk penjara akibat menusuk Kiyomasa. Ia pun langsung mencegahnya agar bisa merubah takdir Akun. Lalu Takemichi memberanikan diri mengajak Baiwan Kiyomasa. Dan ia juga mengatakan kalau menang, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan pimpinan Tokyo Manji, yaitu Abang Maiki. Mendengar itu Kiyomasa merasa diremehkan, ia pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Tapi karena tekad Takemichi kuat untuk merubah takdir Hinata, ia pun terus berusaha untuk berdiri dan terus mengatakan ingin bertemu dengan Maiki. Dan hal itu membuat Kiyomasa geram. Lalu ia memutuskan untuk membunuhnya dengan tongkat bisbol. Namun tiba-tiba Abang Maiki dan wakilnya bernama Draken datang ke sana. Melihat hal itu, Draken memarahi Kiyomasa karena telah mencemarkan nama baik geng Toman dengan mengadukan orang. Tapi Maiki tiba-tiba menghampiri Takemichi dan mengajak ia untuk menjadi temannya, yang membuat Takemichi terkejut. Setelah itu Abang Maiki menanyakan siapa dalang semua ini, dan semua orang langsung menunjuk ke arah Kiyomasa. Melihat hal itu Abang Maiki langsung melingkarnya hingga tepar. Karena kejadian itu Takemichi and friend kini tidak jadi budaknya Kiyomasa lagi. Kemudian Takemichi memutuskan menemui Hinata dan mengajaknya melihat kembang api bersama. Ketika ia ingin memegang tangannya Hinata, ia malah salah pegang. Dia memegang tangannya Naoto, dan tentu saja hal itu membuat ia kembali ke masa depan. Setelah sadar, ia memarahi Naoto karena telah merusak momen indahnya. Lalu di sana Naoto menjelaskan sebuah kejadian ketika Takemichi menjelajah waktu. Dan ternyata tubuh Takemichi di masa depan menjadi koma. Lalu Takemichi memberitahu bahwa ia telah berhasil bertemu dengan pimpinan Toman. Namun ia tidak berhasil menemukan keberadaan Kisaki Teta. Mendengar hal itu, Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki saja, sehingga pertemuannya dengan Kisaki tidak akan pernah terjadi kalau Maiki mati. Dan sekaligus kematian Hinata tidak akan pernah terjadi. Keesokan harinya Takemichi pergi lagi ke masa lalu. Tiba-tiba ia kaget melihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Tetapi mereka dihadang oleh anak kelas 3. Tapi dengan santunya Maiki dan Draken membantai mereka semua.
Lalu ia mengajak Takemichi untuk pergi main keluar sekolah. Bahkan Maiki dan Draken menyuruh anak kelas 3 yang polontong tadi untuk tiarap dan menjadi karpet mereka. Saat di gerbang tiba-tiba Hinata datang dan langsung menampar Maiki karena ia beranggapan bahwa Maiki adalah orang yang selalu gelut dengan Takemichi. Draken yang melihat ketuanya ditampar langsung mengancam Hinata sampai membuat tangannya gemeteran. Lalu Takemichi dengan nekat menyuruh Draken melepaskan Hinata. Ia juga mengatakan bahwa ia akan melindungi Hinata dan akan melawan orang yang berani mengganggunya. Maiki yang mendengar itu mengancam Takemichi dan hampir menonjoknya. Namun ternyata itu hanyalah prank. Meskipun ia dikenal sangat brutal, ternyata Maiki juga tidak bisa menyakiti seorang wanita. Mendengar hal itu, Hinata pun meminta maaf karena kesalahpahaman dan telah menampar Maiki. Setelah itu mereka pun sasapedahan. Di sana Maiki mengungkapkan alasan mengapa ia ingin berteman dengan Takemichi. Dan itu karena kepribadiannya Takemichi yang tidak takut kepada siapapun demi melindungi orang yang ia sayangi. Dan hal itu sama persis dengan kepribadian kakaknya Maiki yang sudah mati. Lalu Maiki juga mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin mewujudkan geng Toman menjadi geng yang solidaritasnya tinggi kepada teman-temannya sendiri. Takemichi yang mendengar itu langsung meyakini bahwa Babang Maiki adalah orang baik dan tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan nanti. Lalu Maiki menyuruh Takemichi datang nanti malam karena ada kopdar anggota Toman. Dan malam harinya ia pun pergi ke sana. Namun ia malah ditakut-takuti oleh anggota Toman. Bahkan Kiyomasa juga ada di sana dan ia juga mengajak Takemichi untuk berdamai. Namun ternyata ia membohonginya dan menganggap Takemichi masih budaknya. Lalu tidak lama kemudian datanglah Maiki dan Draken. Seketika membuat semua orang langsung hormat kepada mereka. Di sana Draken menyuruh Kiyomasa untuk pergi karena ia sudah dikeluarkan secara resmi dari geng Toman. Lalu Maiki mengumumkan salah satu anggotanya yang bernama Pachin sedang dalam masalah, yaitu karena temannya yang ditenggelan oleh geng Mebius yang dipimpin oleh Osanai. Bahkan Osanai juga menghajar pacarnya teman Pachin hingga bonyok sampai harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Maiki si ketua memutuskan untuk menyerang geng Mebius. Saat kembali ke masa depan, Naoto memberitahunya bahwa Akun telah bergabung dengan geng Tokyo Manji. Dan itu akibat Takemichi mencegah Akun untuk membunuh Kiyomasa, sehingga masa depan Akun pun berubah. Lalu Takemichi memutuskan untuk menemui Akun untuk mencari informasi tentang Kisaki dan Babang Maiki. Saat sampai di sana, Takemichi langsung disambut oleh pegawainya dan ia juga diantar ke ruangannya Akun. Terlihat di sini penampilan Akun berubah dan ia kini berpenampilan seperti bos gangster yang kaya. Lalu Akun mengobrol nostalgia masa SMA saat bersama Takemichi. Namun tiba-tiba Akun mengaku bahwa ialah yang telah mendorong Takemichi ke rel kereta. Dan ia juga melihat Takemichi diselamatkan Naoto. Lalu ia menyimpulkan kalau Takemichi bisa ke masa lalu. Lalu Akun mengatakan bahwa ia sekarang menjadi budaknya Kisaki karena dulu ia tidak bisa gelut dengan Kisaki saat duel. Lalu ia memberitahu bahwa Babang Maiki kini telah berubah menjadi arogan semenjak kematian Draken. Dan ia juga mengatakan kalau Takemichi harus menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan itu semua, Akun langsung ngajeleng dari atas gedung dan mati. Melihat kematian sahabatnya, sekarang Takemichi menyadari bahwa bukan hanya Hinata yang harus diselamatkan. Akun dan Draken juga harus ia selamatkan. Keesokan harinya Takemichi dan Naoto mencari informasi tentang kematian Draken. Dan diketahui Draken tewas dengan cara ditusuk ketika geng Toman berperang dengan geng Mebius. Lalu Takemichi pergi lagi ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken. Dan ia pun bertemu kembali dengan si Akun yang diketahui di masa depan telah mati, yang membuat ia sangat senang. Setelah itu Takemichi memutuskan untuk mengikuti Bang Maiki dan Draken. Saat itu mereka berdua sedang menjenguk pacar teman Pachin di rumah sakit akibat dihajar oleh geng Mebius.
Namun tiba-tiba orang tua gadis itu menyalahi Draken dan Babang Maiki sebagai penyebab putrinya seperti itu. Maiki mendengar itu awalnya tidak terima, tapi Draken menghentikannya dan memaksa Maiki untuk hormat kepada orang tua. Dari sinilah Takemichi menyadari bahwa Draken adalah hatinya Maiki. Kemudian Takemichi mengikuti mereka berdua yang pergi ke sebuah gedung kosong. Dan di sana ternyata ada anggota Toman juga yang sudah siap tawuran. Lalu Takemichi memberanikan diri untuk meminta Maiki membatalkan tawuran dengan geng Mebius. Pacin yang mendengar itu tidak terima dan langsung memukul Takemichi. Lalu Maiki mengatakan bahwa mereka akan tetap tawuran karena geng Mebius sudah datang ke sana. Dan benar saja terlihat geng Mebius yang dipimpin Osanai telah membawa pasukannya yang se-RW untuk menyerang Toman terlebih dahulu. Tapi Pacin yang ingin membalaskan dendam temannya, ia pun maju dan mengajak Osanai untuk Baiwan. Di sini Pacin terlihat sangat terpojok melawan Osanai. Namun Maiki mengatakan kalau Pacin belum kalah karena tidak meminta bantuan. Hingga akhirnya Pacin tepar dan tidak sanggup lagi melawan, yang membuat Maiki langsung maju. Dengan satu lingkaran saktinya saja membuat Osanai langsung tepar. Tapi ternyata ia masih bisa bangkit dan ia mengambil botol untuk menyerang Maiki. Tapi untungnya Draken berhasil mencegahnya. Lalu Draken menghajarnya terus-menerus hingga benar-benar pingsan. Melihat Draken yang tertusuk, Takemichi menganggap itu adalah alasan kematian Draken. Tapi ternyata di sini Draken masih terlihat jag-jag. Karena kekalahan Osanai, Draken pun mengumumkan bahwa geng Mebius kini harus bergabung di bawah naungan Tokyo Manji. Karena peperangan dengan Mobius telah selesai, Takemichi menganggap takdir kematian Draken sudah berubah. Dan ia pun mengajak Hinata untuk ngedate ke sebuah festival. Tapi ketika di sana ia melihat beberapa anggota Mobius ada di sana. Lalu Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Lalu ia melihat Kiyomasa kini telah bergabung dengan geng Mebius. Bahkan ia juga berencana balas dendam kepada Draken karena telah mengeluarkannya dari Toman. Dan ternyata Takemichi baru menyadari kalau ia belum merubah takdir kematian Draken yang akan terjadi pada malam festival. Namun tiba-tiba Takemichi terciduk oleh anggota Mebius dan langsung dihajar oleh mereka hingga tidak berdaya. Lalu Kiyomasa menyuruh anak buahnya untuk melakban Takemichi agar ia tidak membocorkan rencananya untuk membunuh Draken. Tidak lama kemudian Hinata datang ke sana dan melihat Takemichi yang terikat. Namun Takemichi merasa tidak berguna dan tidak bisa merubah apa-apa karena ia tidak sekuat Abang Maiki dan Draken. Namun Hinata terus menyemangatinya. Dan Hinata mengatakan kalau Takemichi kuat, di mana ia menceritakan awal pertama mereka bertemu. Ketika Takemichi menyelamatkan Hinata yang dimarahi pembeli dan ia berpura-pura gila agar bisa menyelamatkan Hinata. Setelah termotivasi, akhirnya Takemichi mulai bangkit dan memutuskan untuk pergi lagi demi menyelamatkan Draken. Sedangkan di tempat lain Draken yang sendirian didatangi oleh pasukan Mebius, di mana mereka menganggap untuk mengalahkan monster hanya dengan mengeroyoknya. Lalu Draken pun ditenggelam Kusai RW. Namun sebagai wakil Toman ia bisa mengimbangi musuhnya meskipun keroyokan. Namun hingga akhirnya ia mulai kewalahan karena kecapean untuk menghadapi mereka. Namun di sini Draken masih bisa pepelontongan ketika mendengar suara motor Maiki. Dan ternyata benar Maiki datang. Juga terlihat membawa pasukan anggota Tokyo Manji untuk tawuran. Takemichi yang baru datang langsung mencari keberadaan Draken.
Namun ternyata ia terlambat karena Kiyomasa sudah berhasil menusuk Draken. Melihat hal itu, Takemichi berlari untuk menyelamatkannya. Karena Maiki yang terus dihadang anggota Mebius, ia pun mempercayai Draken kepada Takemichi. Dan Takemichi dengan badan kecilnya berusaha menggendong Draken yang badan besar untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ketika di perjalanan ia dihadang oleh Kiyomasa. Lalu Draken yang masih sadar menyuruh menurunkannya karena Draken akan menghajarnya. Namun kali ini Takemichi memutuskan untuk melawannya dengan tangannya sendiri. Tapi seperti biasa Takemichi terus ditenggelam. Namun karena tidak pantang menyerah, ia terus bangkit untuk melawan Kiyomasa. Hingga akhirnya Takemichi mendekek Kiyomasa sampai kehabisan napas hingga tepar. Sedangkan di tawuran Maiki berhasil membantai geng Mebius. Setelah itu semua anggota Toman berkumpul di rumah sakit dengan perasaan panik menunggu kabar dari dokter. Tapi Maiki malah terlihat santuy dan memberikan anggotanya makan. Lalu ia mengatakan kalau dari dulu Draken selalu menepati janjinya. Dan Draken tidak akan mati hanya karena ditusuk. Tidak lama kemudian dokter keluar dan memberitahukan bahwa Draken telah selamat. Mendengar hal itu, Maiki menjauh dari semua orang dan menangis untuk meluapkan kekhawatirannya kepada Draken. Yang ternyata ia menyembunyikan kekhawatirannya itu di hadapan semua anggota Toman. Di akhir film, Takemichi kembali ke masa depan yang terlihat sedang berlari dengan semangat. Terlihat juga Akun yang masih hidup dan menjadi pegawai salon sesuai yang ia inginkan. Draken yang tidak jadi mati. Dan karena perjuangan Takemichi untuk merubah masa depan geng Toman, hingga akhirnya ia ke rumah Hinata dan melihat Hinata yang masih hidup. Dan film pun tamat. Ya, kalau disebut tamat mungkin belum ya. Tapi kita sudah lihat Hinata, Draken, dan Akun yang masih hidup. Jadi tidak terlalu menggantung juga. Ending yang sangat mantap sobat.